Halo, saya Besa Putra. Kembali lagi di konten movie storyline. Hari ini saya mau ceritain lagi sebuah film dokumenter tentang proyek kemanusiaan. Seperti biasa, cerita yang saya bagikan ke kalian adalah sebuah kisah nyata. Dokumenter ini menceritakan seorang anak bernama Miles Scott. Anak kecil berumur 5 tahun, tinggal di Amerika, dan dia ini anak biasa pada umumnya yang menghabiskan waktunya dengan bermain. Tapi sayang, di umurnya yang masih kecil, dia menderita leukemia atau penyakit kanker darah karena tubuhnya terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Jadi Bad Kid Begins adalah sebuah dokumenter perjuangan bocah berumur 5 tahun melawan penyakitnya, dan kisah ini berhasil menginspirasi ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua, dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Natalie, ibunya Miles, menyadari ada sesuatu yang aneh dengan anaknya yang ketika itu berumur 18 bulan. Dia melihat sebuah benjolan di pipi Miles. Karena khawatir, Natalie dan Nick langsung membawa Miles ke UGD untuk diperiksakan. Menurut dokter, Miles menderita infeksi telinga dan dokter itu cuma memberikan antibiotik. Tapi Natalie nggak puas dengan diagnosa dokter. Soalnya Miles nggak mengeluh kesakitan di daerah telinganya. Natalie juga seorang perawat, jadi dia sedikit tahulah tentang ilmu medis. Jadi dia membawa Miles ke dokter lain. Dari sana, Miles diambil darahnya untuk dicek. Kemudian dari hasil itulah diketahui kalau Miles mengidap leukemia. Fakta yang membuat orang tua manapun syok, karena anak sekecil itu udah harus menderita kanker. Karena Miles harus ditangani secepat mungkin, pada hari yang sama, mereka terbang ke Portland untuk pergi ke rumah sakit khusus anak-anak. Di sana Miles harus melakukan biopsi sumsum tulang dan transfusi darah, bahkan sampai menjalani kemoterapi. Melihat kondisi Miles yang lumayan memprihatinkan, ada seorang social worker menemui Natalie dan Nick dan berkata bahwa Miles, anak mereka, masuk ke dalam kualifikasi untuk program Make-A-Wish. Make-A-Wish adalah sebuah program untuk anak-anak yang punya kondisi medis yang bisa mengancam nyawa mereka. Program ini memungkinkan untuk anak-anak itu memilih hal apapun yang bisa membuat mereka menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Sebagai contoh, Make-A-Wish Foundation pernah mengabulkan permohonan seorang anak bernama Cassandra yang ingin merasakan pengalaman gimana rasanya jadi penyanyi terkenal. Mereka menyiapkan red carpet, hotel yang penuh dengan penggemar yang memegang poster dirinya. Mereka berkumpul untuk meminta tanda tangan. Bahkan ada sesi meet and greet, dan pengalaman itu sangat membahagiakan untuk anak seperti Cassandra, anak dengan kondisi medis yang parah. Yayasan ini berhasil mengembalikan keceriaan Cassandra dan memberikannya sebuah energi positif untuk nggak kehilangan harapan karena menderita penyakit yang parah. Balik lagi ke Miles. Karena pada waktu itu Miles masih berusia 18 bulan, orang tua mereka memilih untuk menunda program ini. Natalie dan Nick pengen biarin Miles tumbuh besar dulu dan punya sesuatu yang dia suka. Sampai akhirnya, Miles selesai menjalani perawatan di tahun terakhirnya. Ketika itu Miles udah berusia 5 tahun. Natalie dan Nick mencoba menghubungi kembali Make-A-Wish Foundation untuk menanyakan program yang pernah mereka tawarkan. Mereka pun kemudian didatangi untuk diwawancara. Kemudian pihak Make-A-Wish Foundation mencoba mencari tahu apa yang Miles suka, dan ternyata Miles pengen jadi Batman. Tertulis di formulirnya bahwa Miles wish to be a real Batman because he dream about it. Miles suka banget dengan Batman. Awalnya karena nonton film kartun Batman di Nickelodeon, dia jadi suka dan membuat Batman menjadi superhero favoritnya. Kesukaannya sama superhero membuat keadaannya sangat relate dengan keadaannya saat ini. Seperti superhero, Miles juga harus menjadi seorang fighter, seorang pejuang, bukan melawan supervillain, tapi berjuang untuk melawan penyakitnya. Karena Miles masih harus mendapatkan steroid setiap bulan. Tentu aja perawatan itu membuatnya jadi anak yang sedikit moody dan pastinya capek dengan segala hal yang harus dia jalani. Setelah diinterview, berkas Miles selanjutnya diproses untuk ditindaklanjuti. Adalah Patricia, seorang eksekutif produser yang menangani permohonan Miles dan bertugas untuk mewujudkan impian anak ini. Mereka harus menggunakan imajinasi mereka dan harus berpikir kreatif untuk memberikan sesuatu yang wow kepada anak-anak yang masa kecilnya nggak beruntung kayak Miles. Mereka harus berpikir dari sudut pandang Miles supaya Make-A-Wish nanti menjadi sebuah pengalaman yang nggak terlupakan. Patricia pun mulai berpikir untuk menampilkan Batman versi dewasa
kemudian menjadikan Miles sebagai versi mini dari Batman tersebut. Patricia kemudian mengajak seorang stuntman bernama AJ yang memang udah pengalaman dalam dunia akrobat untuk menjadi Batman dewasa. Demi membahagiakan seorang anak penderita kanker dan permohonan menjadi superhero ini adalah hal yang baru buat AJ, tawaran pun diterima. Selanjutnya Patricia harus memikirkan di mana Make-A-Wish ini akan dilakukan. Natalie, Nick, dan Miles tinggal di California, di sebuah desa bernama Tule Lake, sebuah daerah yang punya lingkungan yang tenang dengan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Awalnya rencana ini dipikirin bakal diadakan ya mungkin di sebuah taman dengan beberapa orang mengenakan kostum superhero, terus acara itu mungkin akan dihadiri beberapa kerabat dan teman-teman Miles. Kemudian mereka akan beraksi akrobatik di taman tersebut, tapi Natalie dan Nick memohon untuk nggak mengadakan di Tule Lake, mengingat mereka juga jarang liburan sekeluarga keluar kota. Jadi akhirnya Patricia membuat sebuah keputusan yang berani. Dia memutuskan untuk mengadakan Make-A-Wish-nya di kota San Francisco, karena lokasi kota kayaknya sangat cocok dengan impian Miles yang mau jadi real Batman. Patricia pun kemudian membuat sebuah skenario untuk Miles. Dia punya rencana untuk menghadirkan cerita dari Breaking News. Dia juga akan melibatkan petugas kepolisian, bahkan Patricia juga akan menyiapkan seorang wanita yang harus Miles selamatkan nanti. Ruas jalan juga akan ditutup untuk aksi ini, bahkan Patricia juga merencanakan big ending untuk Miles, yaitu dia akan dikasih penghargaan dari wali kota. Untungnya, rencana tersebut disetujui banyak orang dan mendapatkan dukungan dari pihak-pihak penting seperti pembawa acara berita, petugas kepolisian, bahkan wali kota San Francisco. Patricia memang dikenal sebagai orang baik, orang yang selalu berpikir out of the box, orang yang memang mendedikasikan dirinya untuk mengerjakan hal-hal yang berbau sosial kayak gini. Jadi menurut banyak orang, bahkan buat wali kota sekalipun, sangat susah untuk bilang enggak kepada Patricia. Orang baik dengan niat baik akan mudah untuk menarik orang-orang baik di sekitarnya. Everyone said yes on this project. Ketika orang-orang mengetahui bahwa Patricia yang menghandle project ini, semua orang jadi pengen berkontribusi. Orang-orang juga pengen terlibat dalam proyek kebaikan ini. Seorang pemilik Lamborghini ingin menjadikan kendaraannya sebagai Batmobile yang akan dinaiki Miles. Mike Jutan, orang yang bekerja di Lucasfilm yang mengurus film Star Wars, juga akan terlibat di proyek ini. Keterlibatan Mike yang penuh antusiasme diharapkan bakal memberikan energi tambahan untuk Miles. Setelah semua persiapan selesai, pihak yayasan kemudian mengirimkan email ke semua volunteer mereka untuk mencari tahu berapa orang yang mau terlibat. Ternyata banyak yang pengen ikut. Bahkan selain Patricia, Mike Jutan pengen lebih banyak lagi volunteer yang terlibat. Jadi dia menggaungkan event ini di media sosial. Ternyata efek bola salju pun terjadi. Orang-orang pada nge-repost dan nge-retweet project ini. Make-A-Wish Project yang mau menjadikan San Francisco menjadi kota Gotham dalam sehari ini pun viral dan meledak di masyarakat. Dibahas di blog, dibahas di Reddit, media massa juga mempromosikan event ini masuk ke Breaking News TV, disiarin di radio, bahkan gaungnya sampai ke luar negeri. Orang-orang rela terbang dari negara mereka untuk datang ke San Francisco hanya untuk merasakan pengalaman dari proyek kebaikan ini. Project Bad Kid seakan udah jadi magnet raksasa yang menarik banyak orang untuk hadir. Wali kota bahkan memprediksi akan ada belasan ribu orang yang akan datang dan berkumpul di San Francisco demi mendukung Miles. Wow, keren. Hans Zimmer, komposer yang membuat scoring di trilogi Batman, juga akan memberikan kontribusinya dengan membuat scoring khusus buat Miles. Sementara itu, cerita menarik datang dari seorang anak yang punya kostum Batman yang dia buat bersama ayahnya ketika Halloween. Kostum yang dia buat sepanjang hari dengan susah payah. Kostum dengan detail yang mirip banget dengan karakter Batman di film. Ketika ayahnya bilang, "Hai nak, ada project Make-A-Wish nih untuk Miles yang mau jadi Batman untuk sehari. Cuma dia belum punya kostum. Apa kau mau meminjamkannya sebentar?" Kemudian, anak yang bernama James ini berkata kepada ayahnya dan memutuskan untuk memberikan kostum favoritnya kepada Miles, dan dia senang kalau Miles memilikinya. Seperti yang saya bilang tadi, niat baik dari orang yang baik akan dengan mudah menarik orang-orang baik untuk ikut berkontribusi. Sementara itu di Tule Lake, Natalie dan Nick gak bilang apa-apa ke Miles tentang rencana ini. Mereka hanya bilang bahwa mereka hanya mau ke liburan ke San Francisco. Singkat cerita, tibalah mereka di San Francisco. Miles diwawancara singkat, supaya pemirsa di rumah jadi tahu apa yang akan terjadi keesokan harinya di kota mereka. Why do you like Batman so much?
Because it's my favorite superhero. Miles juga diajak ke gym tempat EJ berlatih akrobat. Miles dilatih untuk menggunakan trampolin dan sebagainya, yang semua itu nanti akan dia gunakan di Project Make-A-Wish-nya. Skenario dari Project Make-A-Wish ini simple banget. Dimulai dari kamar hotel tempat Miles menginap, di mana nanti ibunya akan memutar sebuah rekaman video breaking news dan rekaman kepala polisi yang meminta bantuan kepada Batman. Kemudian setelahnya Batman versi dewasa akan mengetok pintu kamar dan mengajak Miles untuk beraksi. Kemudian mereka akan pergi ke basement, pergi menggunakan Batmobile menuju lokasi di mana mereka akan menyelamatkan wanita yang disandera. Kemudian setelah menyelamatkan wanita itu, mereka akan melanjutkan perjalanan ke sebuah bank di mana Riddler lagi menjalankan aksinya. Setelah itu Miles akan pergi ke restoran untuk makan siang dan di sana dia akan menerima panggilan lagi dari kepala polisi bahwa Penguin menculik maskot dari San Francisco. Miles akan mengejar Penguin, menangkapnya, menyelamatkan maskot kota, dan akan diberikan penghargaan oleh wali kota. Hari yang dinanti-nanti pun tiba, dan rencana skenario untuk Miles pun dijalankan. Sesuai rencana, Miles diperlihatkan sebuah tayangan breaking news dan kepala polisi yang meminta bantuan kepada Batman. Please, Cape Crusader, we need you. And bring the Bat-Kid. Kemudian Batman versi dewasa pun datang, menjemput, dan Miles pun disuruh untuk mengganti kostum. Ketika itu, Miles, seorang anak 5 tahun yang aslinya pemalu banget, saat mengenakan kostum tersebut, dia seakan masuk ke dalam karakternya. He just did this. He's just like... Wow. Oh my God. I don't even recognize you. Percaya dirinya meningkat dan dia pun siap beraksi. Bahkan Natalie dan Nick bilang bahwa Miles dengan kostum Batman bukanlah Miles yang mereka kenal. Ketika Patricia keluar dari basement, dia ngelihat hal yang di luar dugaannya. Dia ngelihat 3 helikopter stasiun TV lagi terbang di udara. Dia ngelihat ribuan orang berkumpul, bahkan di tempat yang nggak seharusnya mereka di sana. Dan ketika Batmobile keluar dari basement, melewati kepulan asap, orang-orang mulai berteriak dan Wow. semua orang yang Miles lewati, semuanya tersenyum, semuanya bahagia menjadi bagian dari acara ini. Batman dan Bat-Kid pun segera menuju lokasi untuk menyelamatkan wanita yang disandera sama Riddler. Semua detail dipersiapkan sedemikian rupa. Wanita yang akan diselamatkan terlihat terikat di tengah-tengah rel kereta dengan mulut tertutup dan di belakangnya ada bom waktu. Di depan wanita itu ada kereta yang berjalan perlahan, jadi Batman dan Bat-Kid harus menyelamatkan wanita ini tepat waktu. Sebelum menyelamatkan wanita itu, Bat-Kid melakukan aksi trampolin terlebih dahulu, kemudian pergi menyelamatkan wanita tadi. Setelah itu, Batman dengan gadgetnya memunculkan video dari kepala polisi untuk menyuruhnya pergi ke bank melawan Riddler. Petualangan mereka pun dilanjutkan. Sepanjang perjalanan menuju ke sana, Miles disambut hangat oleh antusias orang-orang yang mendukungnya. Bat-Kid pun berhasil memenjarakan Riddler dan kemudian mereka pergi ke restoran untuk istirahat. Publik di sana bisa dibilang keren banget. Mereka berteriak ketika Bat-Kid sampai di restoran. Terlihat lautan manusia berpartisipasi dalam proyek ini. Mereka terus teriak, "Bat-Kid, Bat-Kid, it's so awesome." Di restoran, Miles kecapean. Dia bahkan bilang ke orang tuanya kalau dia capek dan mungkin dia udah cukup menyelamatkan orang hari itu. Padahal, masih ada satu aksi lagi yaitu menyelamatkan maskot kota dari Penguin. Kemudian gak lama setelah itu diperlihatkanlah Penguin keluar dengan maskot kota yang disandera. Orang-orang pun berteriak, Miles semangat lagi buat beraksi. Dia pun mengejar Penguin untuk menyelamatkan sang maskot. Sebelum menghadapi Penguin, mereka melakukan akrobat dulu seperti di sesi latihan. Mereka tetap menyisipkan permainan di proyek ini mengingat Miles masih anak-anak. Setelah melewati luncuran, mereka kemudian beraksi mengalahkan Penguin dan menyelamatkan maskot kota. Setelah itu acara dilanjutkan ke skenario terakhir, di mana Miles menerima penghargaan dari wali kota berupa The Key of the City. Patricia pun dalam sambutannya mengabarkan ke ribuan orang yang hadir bahwa Miles sudah selesai kemoterapinya dan Miles sudah dalam tahap pemulihan dari leukemia. Hari itu bisa dibilang adalah sebuah perayaan buat Miles yang resmi mendapatkan kembali masa kecilnya karena berhasil melawan kanker. Keesokan harinya, Make-A-Wish Foundation mendapatkan ribuan email yang mengapresiasi Project Bat-Kid. Email tersebut datang dari mana saja, termasuk negara luar. Pesan dari Project Bat-Kid sampai ke dunia internasional. Orang-orang berharap proyek seperti ini juga bisa terjadi di negara mereka. Sementara itu, Miles sebenarnya masih punya biaya pengobatan yang belum di-cover.
Ketika Natalie dan Nick ditawari bantuan dana untuk itu, mereka menolaknya. Sebagai gantinya mereka membangun Bad Kid Foundation sebagai wadah untuk membantu keluarga lain dengan anak-anak yang sakit. Wow, biasanya kondisi seperti ini akan dijadikan aji mumpung untuk mendapatkan dana sebanyak-banyaknya demi kepentingan pribadi. Tapi enggak buat Natalie dan Nick. Mereka pay it forward. Mereka meneruskan kebaikan ini untuk orang lain yang membutuhkan. Dari Bad Kid banyak pelajaran yang bisa diambil. Pada hari itu, Miles mendapatkan banyak sekali support dari belasan ribu orang. Semua orang have fun pada waktu itu. Tapi menurut Natalie, Miles kayaknya nggak ngerti kenapa orang berkumpul. Project Bad Kid secara nggak langsung punya impact yang positif untuk masyarakat. Rasanya atmosfer pada waktu itu diselimuti dengan aura positif. Orang-orang jadi bahagia. Masyarakat yang hadir di sana mungkin mau membantu Miles untuk mewujudkan mimpinya. Tapi secara nggak langsung, mereka juga membantu diri mereka sendiri untuk meningkatkan rasa kemanusiaan dalam diri mereka. Bad Kid adalah fenomena di mana anak umur 5 tahun restore humanity. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka silahkan like dan di share. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.